Nah, hari ini sepertinya kakak ini posisinya di pembukaan ya kak ya. Saya ini ya kak, baru pertama ini. Iya Kak, betul Kak. Oke. Sebenarnya sebelum kita mulai, kakak pengen kita itu kenalan dulu nih. Soalnya ini kan kita pembukaan ya. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Jadi kakak pengen tahu nih adik-adik kakak semuanya dari mana aja nih. Ayo ada yang mau open camp atau mewakili? Wah, sepertinya nggak ada ini ya. Ada nih Kak. Sumatera Selatan. Wah, ini kaum merah. Sumatera Selatan. Wah, sama kayak kita. Kakak juga dari Sumatera ini. Jadi kakak dari Sumatera Utara atau Medan. Terus siapa lagi nih? Dari mana? Pengen tahu kakak. Kenalan dulu. Bekasi. Wah, dari Bekasi. Palembang. Terus ada yang dari Medan? Lombok Tengah. Wow, keren, keren, keren. Palembang Wong Kito, sama. Sulawesi Barat. Oke. Ini Kak, pesertanya mungkin akan bertambah lagi atau memang segini aja Kak? Kalau di grup sih Kak, pesertanya itu ada 200-an, tapi eh, ini sebagian ini kayaknya masih belum join Kak, dan belum ada konfirmasi sebelumnya sih. Jadi mungkin nanti mungkin di tengah-tengah kegiatan akan masuk satu persatu Kak. Oke, oke. Ini sebelum Kakak mulai, Kakak mau kenalan dulu nih. Jadi Kakak namanya Kak Danti Ardini. Kakak ini alumni ya. Kakak alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, angkatan 51 atau angkatan 2014. Jadi setelah itu lulus langsung kakak kuliah lagi, ngambil program double degree untuk jurusan perbankan syariah sama jurusan akuntansi di STEBI Global Mulia Cikarang dan Eka Dharma Indonesia. Nah, setelah itu kakak ini asli Medan ya. Jadi sekarang posisinya lagi di Medan. Siapa tahu nanti adik-adik kakak ada yang pengen ke Medan atau pengen kuliah di Medan gitu. Di sini ada kampus ya untuk rekomendasi lah buat adik-adik. Ada Universitas Sumatera Utara dan Universitas Negeri Medan atau Unimed ya. Oh ya, sebelumnya kakak mau nanya ini adik-adik ada yang pengen kuliah di Medan atau di tempat lain? Coba boleh dijawab di kolom chat. Adik-adik kakak ini, oh ya ini ke UIN Bandung. Rencananya pengen kuliah di mana? UIN Bandung. Oh ya, kakak dulu tinggal di Bandung ya sebelum pindah ke Medan. Di Bandung Selatan, UIN Jakarta. Wah, ketemu saingan nih. Walah, pesulap merah, UIN Raden Fatah. Wah, pada ke UIN semua nih. Nggak ada yang pengen ke
kampus UGM, IPB, atau ke UI, UIN Jakarta dan Unsika, Kak. Oke, mantap. Gak ada yang pengen ke USU, biar bisa ketemu sama kakak. Gak ada ya. Winsu bagus gak, Kak? USU ketemu Nashwa, Kak nanti. Bagus, bagus. Kampus-kampus tuh bagus semua. Gak ada yang gak bagus. Yang penting itu kitanya. Bagaimana kita itu apa ya, bisa unggul, bisa berkembang di kampus itu. USU ketemu Kak Nashwa. Kak Nashwa itu siapa ya? Ketemu Nashwa. Nashwa Nazila Idol. Wah, kakak nggak kenal ya. Kakaknya kurang update. Aduh, adik-adik kakak ini loh. Gemes-gemes. Oke, kita mau langsung belajar atau masih mau kenalan? Oke, kita mulai ya. Oke, oke. Sekarang kakak ini akan ngajarin atau kita hari ini perkenalan dasar dulu tentang akidah akhlak dengan subtema memahami akidah Islam. Jadi, akidah itu ada kotak hitam Kak di tengah layar. Kotak hitam. Masih ada nggak kotak hitamnya? Duh, Masih Kak, masuk. masih. Atau aku bantu share screen di sini kali ya Kak ya. Iya, coba Kak, tolong dibantu Kak. Ini agak sedikit bermasalah. Oh, oke Kak, baik-baik, siap-siap. Saya Iya, masuk dulu ke untuk sesi jawab soal ada kok Kak. Ada. Jadi nanti model pembelajaran kayak gini adik-adik ya. Setelah nanti kakak mentornya adik-adik sudah memaparkan, nanti itu kita bakal ada yang namanya mini tryout. Nah, siapa nih yang belum kerja mini tryout-nya? Kakak sudah kirim tuh di grup. Nah, itu bisa dikerjakan dulu ya, bagi yang belum mengerjakan. Dan juga nanti setelah ini, setelah akidah akhlak, kita akan ada materi tentang bahasa Indonesia juga. Oh, grupnya yang mana, Kak? Oh, adik belum masuk ternyata. Oke, bentar. Eh, bentar ya. Nanti kakak coba untuk kirimin nomor handphonenya kakak, terus nanti adik langsung hubungi ya. Oke, Kak Danti. Ini saya mau izin share screen dulu ya, Kak ya. Mungkin bisa baik. di... Stop. Oke, Oke. Kak, siap. Mohon bersabar ya, Dedek ya. Inilah suka dukanya kalau kita ngajarnya online seperti ini. Ya, pasti ada saja. Tapi insya Allah, semoga ini jadi salah satu, bisa jadi berkala, atau misalnya semoga ini bisa jadi salah satu semangatnya kita untuk bisa lolos nanti. Oke, semangat semua. Bentar ya, dikit lagi nih.
baru sementara masuk. Oke, ini sudah agak besar, sudah agak lumayan banyak nih yang hadir ini. Nah, semangat semua. Ini gimana? Pas sudah terlihat, Kak? Oke, sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Oke, Kak, bisa dilanjut lagi materinya. Oke, gini juga nggak apa-apa sih, Kak. Full screen juga nggak apa-apa. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik. Jadi materi hari ini untuk pengenalan dasarnya dulu, karena nanti minggu ke depannya akan ada materi yang disampaikan oleh kakak-kakak lainnya. Jadi mentor akidah akhlak ini ada 3 orang, ada kakak, ada Kak Ipa sama Adnan ya. Nah, nanti tuh materinya kita bagi-bagi. Jadi untuk yang pertama ini, untuk pembukaan, kita belajar tentang pengertian akidah dulu, tentang memahami akidah Islam. Oke, pengertian akidah. Jadi pengertian akidah itu di sini kakak ambil secara dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi atau bahasa, akidah itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti ikatan, kepercayaan, atau keyakinan. Nah, sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, nah akidah itu adalah iman yang teguh dan pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi, akidah ini seperti ikatan kepercayaan atau iman atau seperti akar lah bagi kita yang beragama. Oke, lanjut Kak, next. Oke, selanjutnya ini ada pengertian akhlak. Kata akhlak sendiri secara etimologi atau secara itu bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya itu kata khuluk atau al-khulq yang secara bahasa itu artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, jadi akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Nah, jika tindakan yang spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Nah, tetapi kalau akhlak tindakan itu spontan berupa perbuatan yang jelek, maka disebut juga akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Itu ya. Nah, nanti untuk materi akhlak tercela dan akhlak baik ini nanti akan disampaikan oleh Kakak Adnan Lira, rekannya Kakak di minggu kedua atau minggu ketiga ya, minggu depan. Next, Kak. Oke, ini ada akidah Islam. Akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli, yaitu dalil-dalil yang secara sahih, secara Al-Quran dan hadis, dan akli yang masuk akal ya. Nah, secara garis besar, akidah Islam mencakup semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, pada hakikatnya, pengertian akidah adalah suatu keyakinan tertentu tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi, oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan kewajiban bagi umat Islam. Next, Kakak.
Next, Kak. Apa? Wah, macet. Back, Kak, back. Ini terakhir. Lagi. Next, Kak, next. Next. Oke. Selanjutnya ini ada dasar akidah akhlak dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu bersumber dari hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Udah loh. Nah, Tinggal kampus kalau begitu. oke, Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria untuk ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Jadi dasar akidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis. Jadi ketika ditanya tentang akidah akhlak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Next, Kak. Nah, apa saja sih ruang lingkup akidah? Ruang lingkup akidah itu yang pertama ada ilahiyat. Jadi ilahiyat itu atau pembahasan yang berkaitan dengan urusan ketuhanan atau ketauhidan, khususnya membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Berupa Allah itu apa, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nanti ini ada juga babnya tentang ilahiyat atau tentang Allah, nama-nama Allah nanti oleh Kak Ifah ya. Lanjut ini nubuat, ruang lingkup yang kedua, yaitu pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, yaitu para nabi dan Rasulullah. Dan ini juga berupa Al-Quran ya, kitab-kitab Allah. Lalu yang ketiga ada ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk goib. Misalnya ada malaikat, ada syaitan, dan ada jin. Nah, lalu yang ketiga ada samiyat, yaitu pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Ya, yang tadi tentang makhluk gaib, yang sekarang samiyat itu tentang dunia gaib. Misalnya tentang surga, neraka, tentang hari akhir dan lain-lain yang kita sendiri belum tahu seperti apa bentuknya. Next, Kak. Lalu ini ada tujuan akidah akhlak. Yang pertama untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak kita lahir ya. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Lalu yang kedua, akidah akhlak bertujuan dan mulia serta menghindari kita yang selanjutnya Kak.
Bentar ya Kak, dengannya agak. Oke, kita lanjut ya. Adapun fungsi akidah Islam, yang pertama yaitu akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia untuk sebagai bekal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Lalu, akidah Islam berfungsi juga untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan yang menyimpang, seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan yang lainnya. Lalu, fungsi yang keempat yaitu untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Jadi kita ini yang memiliki akidah Islam, kita ini terlihat dari akhlak dan perbuatan kita ya. Jadi bisa membedakan yang mana ini seorang muslim ataupun yang non-muslim. Next, Kak. Oke, ini ada contoh akidah Islam secara umum. Nah, ini contohnya yang pertama ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dengan menerima dan beriman sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan sunnah atau hadis. Lalu contoh yang kedua, menjalankan 6 rukun iman dalam hidup sesuai ajaran Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga, saling menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Ingin melakukan beberapa kegiatan seperti melaksanakan sholat berjamaah, nah, bersedekah, itu termasuk akidah Islam ya. Dan yang terakhir itu tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi kita ini tidak boleh melakukan sesuatu ibadah yang tidak sesuai fatwa atau yang di luar dari Al-Quran dan hadis ya. Nanti jatuhnya bid'ah. Next, Kak. Nah, ini contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sama seperti tadi. Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa saja contoh perintah Allah? Kita diwajibkan untuk sholat, berpuasa, berzakat. Nah, terus apa larangan Allah? Tidak boleh makan makanan haram, jauhi maksiat. Iya, benar. Nah, contoh perbuatan maksiat itu apa? Yang dilarang sama Allah. Tidak boleh minum, mencuri, berzina. Benar, benar, benar. Ya, pintar semuanya. Ini ya, ini contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari kita yang paling utama, yaitu melaksanakan perintah Allah. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, yaitu kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak lepas yang namanya dari agama ya. Jadi sebenarnya iman itu harus dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Selain daripada itu, maka akidah kita itu bisa menjadi batal ya, atau ya tidak sesuai ajaran Al-Quran dan hadis atau bid'ah. Jadi hati-hati kalau misalnya ada sesuatu perintah yang tidak ada dalilnya untuk mengerjakannya.
Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, menjauhkan diri kita dari semua perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini yang dimaksud adalah menduakan Allah ya. Ini batal ya akidah kita. Misalnya kita punya dua agama. Ini nggak boleh adik-adik. Kita itu harus memiliki satu iman yang teguh. Nah, Islam secara kafah. Nah, ini harus kita laksanakan. Tunggu Kak, belum Kak? Oke. Lalu yang keempat, akidah dalam kehidupan sehari-hari itu meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Ya adik-adik, ini tapi terkhususnya ini untuk laki-laki ya. Nih harus sering sholat berjamaah di masjid. Nah, lalu yang kelima ada berserah diri dan ikhlas beribadah kepada Allah. Yang namanya Islam, kita itu tunduk atau berserah diri kepada Allah. Itulah kenapa yang membedakan kita orang Islam dengan yang disebut Samawi atau agama sebelumnya, yaitu Islam ini berserah diri ya. Agamanya para nabi dulu itu disebut Islam atau berserah diri. Jadi kita itu berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Next Kak. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjaga akidah? Oke, ini ada tipsnya. Yang pertama yaitu menambah atau memperdalam ilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud yaitu ilmu tauhid ya, atau ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi supaya iman kita tambah kuat nih, supaya akidah kita makin kuat, gak goyah. Kita harus selalu menambah dan memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis atau tauhid, atau mengesahkan Allah. Lalu yang kedua, bagaimana cara menjaga akidah kita? Yaitu selalu mencari ridho Allah. Apa saja itu ridho Allah? Apa? Coba ada yang tahu? Bagaimana kita mencari ridho Allah? Misalnya nih, kita patuh atau berbakti kepada orang tua atau kepada ibu bapak kita. Jadi kalau ibu kita ridho, ibu kita ikhlas, ridho terhadap kita, Allah pun akan ridho. Itulah, itu salah satu contoh. Contoh lain, mencari ridho Allah apa tuh? Kita sering bersedekah, membantu anak yatim, memberi makan anak yatim. Itu salah satu contohnya ya. Lalu yang ketiga, membiasakan perbuatan baik. Apa ini contoh membiasakan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling utama aja, yang paling kecil. Menjaga lisan kita ya, menjaga ucapan kita. Jangan sampai, nah ini dengan menolong sesama, tidak berbohong. Ya, benar. Ini sebenarnya hal-hal yang mudah dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita temui. Namun, pada dasarnya banyak yang belum bisa melaksanakannya. Tapi nggak boleh nyerah, kita harus semangat untuk menjadi pribadi yang baik. Jadi kita harus selalu membiasakan perbuatan baik agar akidah kita itu terjaga. Kita coba untuk selalu berkata yang baik, menjaga lisan kita, tidak ikut gibah, itu contohnya ya. Terus kalau misalnya ada temennya yang sakit, kita jengukin, kita bantu. Kalau misalnya kita dalam keadaan proses belajar mengajar seperti di sekolah, kita harus menghormati guru kita. Ini contoh membiasakan perbuatan baik ya. Terus berbakti kepada orang tua. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali. Cuman terkadang banyak orang yang pelaksanaannya itu masih belum
kafah atau secara keseluruhan. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Apalagi kita ini bulan Ramadan ya, bulan puasa. Jadi disinilah istilahnya amalan kita ini dilipat gandakan. Jadi harus semangat adik-adik di bulan puasa ini. Kita harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi mumpung bulan Ramadan nih adik-adik, tingkatkan kualitas iman kita pada Allah. Ayo nanti kalau misalnya yang kerjaannya males-malesan, yang kerjaannya tidur-tiduran, ayo kita coba untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Lalu ini yang keempat, kita coba biasakan menghafal dan membaca serta mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ini salah satu cara menjaga akidah kita, mencegah dari akidah yang menyeleweng gitu. Kita untuk membiasakan menghafal dan membaca serta mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Jadi mungkin adik-adik di sini yang ada yang ada suka ikut kegiatan tadarus malam-malam nih, kita coba one day one juice gitu selama bulan puasa ini. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udah, karena ada kesibukan masing-masing. Nah, lalu yang kelima, cara menjaga akidah kita yaitu memajukan masjid. Masjid ini penting ya teman-teman, adik-adik, karena masjid itu bukan hanya tempat kita untuk sholat atau beribadah, tapi masjid ini tempat kita berkumpul atau majelis ya. Jadi disinilah kita bisa menimba ilmu, mengkaji, mengaji. Jadi kita ayolah coba untuk memajukan masjid. Gitu. Oke, next Kak. Kakak, oke. Nah, ini kata-kata dari Kakak ya. Jadi gini. Tipe muslim yang memiliki akidah yang kuat akan tampak dari semangatnya yang tak kenal lelah melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai dan menegakkan kebaikan. Sekali dia berniat, ia akan menepati cita-citanya secara serius dan cermat, serta tidak mudah menyerah bila ia berhadapan dengan cobaan dan rintangan. Dengan semangat semacam ini, seorang muslim selalu berusaha mengambil posisi dan memainkan peranan positif, dinamis, kreatif dalam penanganan kerjanya dan memberikan contoh kepada orang di sekitarnya. Nah, gini ya teman-teman. Itulah yang membedakan akidah kita dengan yang lain. Mudah-mudahan di sini adik-adik kakak ini muslim semua ya. Jadi kakak ini nggak coba membanding-bandingkan, tapi kita orang Islam kehidupan kita itu udah diatur. Jadi kita itu punya pedoman yang sehari-hari kita itu ada aturannya. Jadi kita itu kalau misalnya menerima suatu cobaan atau rintangan, kita nggak akan berputus asa. Kita yang memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat, kita akan selalu berpositif thinking, berpikir yang jernih. Kita nggak akan menyalahkan takdir, menyalahkan Allah gitu. Kenapa sih aku seperti ini? Kenapa sih aku seperti itu? Itulah makanya pentingnya kita belajar akidah itu untuk memperbaiki diri kita sendiri, menjaga keimanan kita agar tidak lalai. Makanya kita di dalam surah Al-Fatihah, kita selalu berdoa, ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Bukan jalan orang yang tersesat, nah bukan pula jalan orang yang, itulah, paham lah ya. Itulah kenapa kita selalu berusaha untuk menguatkan akidah kita. Orang Islam itu harus semangat ya, supaya tidak goyah. Oke, next Kak.
Oke, terima kasih. Oke, selesai. Oke, wah keren banget nih Kak. Saya juga dari tadi nih Kak, saya berdiam diri terus di depan monitor ini Kak, sambil menjelaskan, sambil mendengarkan juga. Alhamdulillah, banyak insight yang bisa didapat pada hari ini. Oke, teman-teman semua, jadi itulah tadi dari kakak mentor kita. Kakaknya pasti ngantuk. Ini pesulap merah nih ya mungkin kayaknya ya. Oke, Siapa ya untuk tanya yang jawabnya ngantuk? nanti ya teman-teman ya. Sebelumnya ini kita sangat berterima kasih sama Kak Danti dulu atas segala usahanya yang telah dilakukan untuk ngajar kita semua. Saya juga ingin spill sedikit adik-adik ya, bahwa materi yang disampaikan sama kakak ini adalah materi yang sangat-sangat pasti akan muncul di ujian UMPTKIN. Hampir waktu kakak sharing-sharing, dimulai dari UMPTKIN tahun kemarin sampai sekarang itu tidak pernah lepas dari yang namanya materi yang disampaikan ini. Oleh karena itu, sangat beruntunglah adik-adikku semua bisa masuk pada hari ini, bisa mendengarkan, dan sekiranya ada yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan sama kakak mentor kita. Oke, adik-adik, saya buka atau gimana nih Kak Danti? Kita mau sesi tanya jawab ini atau langsung kasih soal ini Kak, atau gimana nih? Saya sih Kak ikut ketentuan yang Kakak berikan. Biasanya kan untuk soal itu setiap hari seminggu sekali ya, hari Minggu ya Kak. Iya Kak, betul Kak. Nah, jadi sebenarnya saya udah buat soal, ya sama-sama. Jadi sebenarnya saya udah buat soal untuk adik-adik belajar di rumah. Sebenarnya supaya bisa dicari, bisa sambil belajar. Kalau misalnya Oh, kita ini sekarang kan, udah kita kupas sekarang, nanti udah lupa besoknya. Ini kan kalau kita oh, kasih gitu. waktu sampai seminggu, nanti adik-adik kan bisa sambil searching, bisa sambil cari di buku, literasi di mana gitu. Oh, Itu supaya meresap. oh iya betul betul Kak. Ya, Ah, iya Kak, benar. betul. Oke, karena ini banyak yang minta bertanya nih, oke lah, kita buka pertanyaan pertama dulu nih. Dari siapa nih yang mau pertama? Silahkan aktifkan mic-nya. Saya persilakan adik-adik. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kak, apa suara terdengar jelas? Iya Kak, terdengar? Gini Kak, mau tanya kan tadi fungsi akidah itu menyelamatkan dari keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah dan khurafat. Nah, khurafat itu apa sih Kak? Oke. Makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya tunggu ya. Ayo, 2 pertanyaan. Oke, siapa nih? Tadi Emi sudah, oke, mantap Emi. Siapa lagi, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini kamera tadi kayaknya mau bertanya nih. Silakan kamera. Jadi itu tadi ya. Nanti setelah ini nanti akan ada absen adik-adik. Nah, di atas itu sudah ada absen ini nih. Silakan di Oh ya, absen absen udah dulu. di-share ya, Kak? Sudah Kak, sudah. Absennya sudah ada. Oke. Nah, gimana nih kamera tadi yang mau bertanya? Atau gimana nih Kak Danti? Atau mau langsung jawab? Ya, saya jawab. Oke Kak, baik. Oke. Tadi siapa Emi ya yang bertanya ya? Ya, Elmi ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi khurafat itu kepercayaan terhadap seperti mitos-mitos atau dongeng-dongeng ya.
misalnya nih kepada sesuatu yang berbau seperti jimat kayak gitu-gitu, seperti ya berhubungan dengan hal-hal yang palsu. Sebenarnya mirip seperti bid'ah juga, tapi lebih ke kepercayaan terhadap sesuatu yang seperti dongeng-dongeng atau apa ya namanya, tahayul gitu. Nah, itu ya siapa namanya, Emi. Jadi salah satu contohnya kita percaya tuh sama jimat-jimat seperti itu. Wah, ini membawa keberuntungan, dengan memakai jimat ini kita akan sukses gitu. Itu nggak boleh ya. Kita yang akidah Islamnya kuat nggak boleh seperti itu. Bagaimana? Gimana Oke. ini? Sudah jelas? Oh, sudah jelas. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi nih. Ada yang mau nggak? Atau semuanya sudah jelas? Sekiranya masih ada yang belum jelas adik-adik, nah silahkan manfaatkan momennya yang ada. Karena ini momennya nggak datang 2 kali loh adik-adik ya. Karena minggu depan ini kita akan ganti materi lagi. Jadi ya itu harus banyak bertanya lah biar nggak tersesat di jalan. Iya, benar ya. Kaum merah atau pesulap merah. Jadi kita itu jangan percaya sama-sama hal yang tahayul gitu. Jadi kita tuh harus percaya hanya kepada Al-Quran dan hadis. Selain itu, no. Itu dari kakak ya. Oh, tiap minggu atau setiap hari kita dapat materi, Kak? Kalau untuk ini, akidah akhlak, minggu depan nanti ada materi lagi, insya Allah. Dari kakak. Bisa dari kakak, karena kakak ada materi tauhid yang belum disampaikan. Kemungkinan minggu depan kakak masuk lagi, atau nanti tergantung sama rekan-rekan kakak yang lainnya, atau dia bisa minggu depan dia mau ngisi tentang akhlak tercela dan akhlak terpuji. Gitu. Sama sedikit tambahan lagi nih Kak. Jadi kalau kamera tadi jadi gini, nanti kita ngajarnya itu setiap minggu ya, mulai dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu kita rencananya ini mau fokus ke kegiatan webinar. Habis itu minggunya kita akan tryout. Tryout-nya itu adalah hasil dari pembahasan yang disampaikan kakak-kakak mentornya. Jadi bagi teman-teman adik-adikku semua yang belum masuk di sini di dalam grup, nanti ini hubungi kakak ya di nomor ini. Nanti kakak langsung kasih masuk adik di dalam grup biar infonya nggak ketinggalan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ini jam berapa ya, Kak? Oke. Oh, udah. Sebenarnya saya ini sih, Kak, udah mau ini juga berangkat ke sekolah. Oh ya Kak, oke baik-baik. Oke Kak, baik. Kalau gitu, jadi kita cukupkan ya adik-adik semua kegiatan kita hari ini karena kakak mentor kita juga sudah mau ada kesibukan selain ini. Jadi mungkin kita sekali lagi berikan aplaus sama Kak Danti yang telah memberikan waktunya, ilmunya kepada kita semua. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua adik-adik ya. Ini tadi ini kita lupa untuk foto bersama ini adik-adik. Ayo sini. Kita sama-sama foto bersama ya. Yuk, kita foto bersama open cam-nya. Betul. Oke, adik-adik, ayo kita on cam sebentar. Habis itu silahkan dimatikan lagi. Adik-adik semangat. Semangat. Oke, siapa lagi nih yang belum? Emi, Ana, sama adik-adik yang lain. Ya, oke. Bagus, sedikit lagi. Ayo. Risma, Dela, Ana, Anggun, Adel, Ipa, Vita. Nah, siapa lagi nih? Ayo. Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi. Baik,
kakak hitung ya sampai 3. Coba semuanya ambil senyum yang bagus-bagus. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi mungkin ya. Oke, ambil gaya lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih adik-adikku semua atas waktunya. Dan terima kasih juga Kak Danti atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Semoga bisa jadi amal jariah bagi Kak Danti dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat kakak-kakak yang berjuang untuk bermanfaat buat adik-adiknya dan adik-adik yang semangat untuk menimba ilmu. Saya juga terima kasih banyak menyempatkan waktu hari ini untuk berkumpul ya di sini. Ini suatu anugerah kesehatan untuk kita semua. Makanya kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Oke adik-adik, semangat ya. Kakak mau izin pamit dulu, mau lanjut ke sekolah, mau kerja. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau pengen bertanya lagi, bisa hubungi kakaknya. Bisa kakak atau kakak adminnya ini. Mudah bermakna. Oke? Ya, Oke, kakak izin pamit dulu ya. Oke, Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, adik-adik semua, selepas ini kita masih ada mata pelajaran lagi nih. Jadi ya semangat. Oke, jadi ini ya, kita ini juga fokus pada persiapan ujian mandiri adik-adik. Kak udah di chat pribadi. Oke, nanti kakak balas chatnya. Materinya ini tentang materi geografi. Jadi kita juga persiapan untuk masuk ujian mandiri adik-adik. Alasannya kenapa? Karena di UMPTKIN itu selain kuotanya ada 40% ya, 40%. Tentu siapa tahu nih UMPTKIN bukan rezekinya adik misalnya seperti itu, amit-amit lah, tapi semoga lolos semua di situ. Nah, kita menyiapkan yang namanya opsi pilihan biar nanti ada persiapannya juga untuk mengikuti ujian mandiri khususnya di kampus yang adik-adik inginkan. Oke adik ya, kita mulai pembelajaran dalam 10 menit ke depan. Jadi kalau misalnya ada yang mau minum ataukah apapun itu, silahkan untuk ambil posisi bagus-bagus. Bentar ya, kita break selama 10 menit. Nanti di jam 11 kita mulai pembelajaran khususnya di mata pelajaran geografi. Oke, baik kita istirahat dulu sejenak. Pilih rutenya, pesan kursinya, langsung pergi deh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي
فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على